warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan sedikit literasi terkait akad istisna. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk disimak videonya. Pembiayaan istisna merupakan penyediaan dana dari pihak bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah dengan menyatakan harga jualnya kepada si pembeli atau dalam hal ini nasabah. Kemudian pembeli atau nasabah tersebut memberikan harga lebih sebagai bentuk keuntungan bank yang telah disepakati. Oh iya, untuk produk istisna sendiri biasanya merupakan produk manufaktur di mana pembayarannya bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu pembayaran di awal setelah akad disepakati dan sebelum proses pembuatan barang. Yang kedua itu secara angsuran atau sesuai dengan progres barang yang dibuat. Dan yang ketiga adalah pembayaran di akhir. Karakteristik istisna itu meliputi 3 macam. Yang pertama harus ada proses pembuatan barang, yang kedua spesifikasinya harus sesuai dengan keinginan nasabah atau pembeli, dan yang ketiga itu ada spesifikasi secara umum. Maksudnya spesifikasi secara umum itu seperti apa sih? Jadi itu meliputi jenis, karakteristik teknis, kuantitas, dan kualitas. Setiap pembiayaan pastinya tidak terlepas dari yang namanya manfaat dan risiko. Untuk akad istisna sendiri, manfaatnya ada bagi bank dan bagi nasabah. Untuk bank itu manfaatnya berupa penyaluran dana, dan yang kedua itu sebagai bentuk bank untuk mencari keuntungan atau margin. Kemudian untuk nasabah sendiri manfaatnya adalah si nasabah ini dapat memperoleh barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan olehnya. Kemudian untuk resikonya sendiri juga meliputi 2 macam. Yang pertama itu ada risiko pembiayaan di mana nasabah tersebut mengalami one prestasi atau default. Yang kedua itu ada risiko pasar di mana terjadi pergerakan nilai tukar valuta asing. Selanjutnya yaitu rukun akad istisna. Terdapat 3 rukun dalam akad istisna. Pertama yaitu pelaku. Yang dimaksudkan adalah pihak pemesan atau mustasni dan juga pihak yang dipesan atau syani. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan. Namun dalam akad ini, objek yang diakadkan bukanlah merupakan suatu barang, namun akad yang mewajibkan pihak yang dipesan barang membuatkan pesanan sesuai yang diminta. Yang ketiga yaitu sigot atau ijab kabul. Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu dengan imbalan tertentu. Dan kabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya untuk pemenuhan hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu jenis akad istisna. Ada 2 jenis. Pertama, istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan suatu barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemesan dan yang dipesan. Yang kedua, terdapat istisna paralel. Ini adalah suatu bentuk akad istisna antara pembeli atau pemesan dengan penjual. Namun dalam pemenuhan kewajibannya, si penjual memerlukan pihak ketiga untuk pengadaan barang tersebut. Nah, dalam perbankan sendiri biasanya menggunakan istisna paralel ini untuk pengadaan barangnya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa akad istisna itu adalah akad yang diperbolehkan. Kemudian dasar hukum ijma yang menyatakan bahwa akad istisna itu sudah dijalankan sejak dahulu dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Kemudian untuk menjaga akad istisna itu sesuai dengan prinsip syariah, maka diperlukan fatwa di SN MUI untuk dijadikan sebagai pedoman. Seperti menurut fatwa di SN MUI nomor 6 tahun 2000 tentang jual beli istisna yang menyatakan bahwa fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang. Kemudian ada skema istisna. Kelompok kami mengambil skema istisna paralel, yaitu yang pertama, nasabah itu memesan barang yang dikehendaki dan melakukan negosiasi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait transaksi istisna yang akan dilakukan. Kemudian setelah menyepakati kontrak tersebut, selanjutnya bank syariah atau sebagai penjual itu secara terpisah membuat akad istisna dengan produsen barang. Kemudian setelah menyepakati transaksi tersebut, kemudian pemasok itu mulai mengerjakan barang yang sudah dipesan.
Dan selama proses pengerjaan, pemasok itu melakukan tagihan kepada bank syariah. Lalu bank syariah itu melakukan pembayaran. Kemudian bank syariah melakukan tagihan kepada nasabah atau sebagai pembeli berdasarkan tingkat pemesanan barang. Lalu pemasok itu menyerahkan barang kepada nasabah ketika barang tersebut sudah jadi. Dan kemudian pemasok itu mengirimkan bukti pengiriman kepada bank syariah, dan yang terakhir itu nasabah melunasi pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati. Intinya itu nasabah itu memesan barang kepada bank syariah, lalu bank syariah itu melakukan pemesanan kepada pemasok atau produsen. Lalu jika barang itu sudah jadi, maka pemasok itu mengirimkan barang kepada nasabah, dan kemudian nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah tersebut. Lalu ada berakhirnya akad istisna itu apabila sudah dipenuhinya kewajiban secara normal antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua itu adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menghentikan akad atau kontrak tersebut. Dan yang ketiga itu ada pembatalan kontrak antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu persyaratan akad penyaluran dana pembiayaan atas dasar akad istisna. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad istisna, berlaku persyaratan. Yang pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi istisna dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Yang kedua, barang dalam transaksi istisna adalah setiap keluaran atau output yang berasal dari manufacturing atau construction yang melibatkan tenaga kerja dengan spesifikasi kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar istisna serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Yang keempat, bank wajib melakukan analisa atau permohonan pembiayaan atas dasar istisna dari nasabah yang antara lain meliputi analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar istisna dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter atau aspek usaha yang antara lain analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Yang kelima, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar istisna. Yang keenam, pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang. Yang ketujuh, bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Yang terakhir, bank tidak harus memberikan tambahan harga atau diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Persamaan dari akad salam dan istisna adalah kedua akad tersebut barang yang diperjualbelikan sama-sama belum tersedia di awal. Nah, pada akad salam, pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu, barulah nanti barangnya akan menyusul di kemudian hari. Barang tersebut akan diberikan sesuai dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas yang sudah dipesan oleh pembeli tersebut, dan juga tanggal dan penyerahan barang tersebut sudah ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya. Nah, sebenarnya pada akad salam ini barangnya itu sudah tersedia, akan tetapi barang tersebut ada pada tempat lain. Jadi tuh misalnya gini, saya beli barang di toko A. Sebenarnya di toko A tersebut itu sudah ada barang yang saya inginkan, itu sudah ada pada toko A tersebut. Tetapi barang tersebut tidak ada di toko yang saat itu saya pesan. Melainkan ada pada misalnya tuh pada cabang lain dari toko tersebut.
Jadi saya harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan barang yang saya inginkan. Akan tetapi saya harus melakukan pembayaran di awal atau melunasi pembayaran tersebut, barulah nanti saya akan mendapatkan barang yang saya inginkan tersebut. Sedangkan pada akad istisna, perusahaan baru akan membuatkan barang atau komoditas setelah adanya pemesanan dari pembeli. Jadi gini, kalau istisna itu perusahaan itu baru akan membuatkan barang tersebut jika pembeli sudah melakukan pemesanan dan sudah fix gitu intinya. Nah, pembayarannya bisa dilakukan dengan cara dibayar di awal atau dicicil, atau bisa juga dibayar di akhir setelah barang tersebut sudah ada. Nah, harganya sudah harus ditentukan di awal dan disepakati pada saat dibuatnya perjanjian tersebut dan sudah disahkan perjanjian tersebut antara penjual dan pembeli. Jadi intinya perbedaan dari akad salam dan istisna itu terletak pada segi barang dan mekanisme pembayarannya. Nah, jadi kalau akad salam itu harus bayar di awal dahulu, barulah nanti barangnya ada setelah kita melakukan pembayaran secara lunas. Nah, sedangkan pada akad istisna kita dapat membayar secara langsung di awal ataupun bisa juga dicicil atau setelah barang itu ada.